Oh ya? Wah, hebat ada apa-apa. Terus kapan mulai kerja? Wah, Ma. Ini, Ma. Ada berita bahagia nih dari anak Mama. Asri begitu menyayangi orang-orang yang dikasihinya. Ia mempunyai 2 orang sahabat dan seorang pacar yang selalu ada saat dia senang ataupun susah. Halo Esther, aku mau interview yang aku ceritain kemarin loh. Iya, aku seneng banget. Makanya nanti malam kan aku udah syukuran. Kamu datang ya ke rumah, ajak juga Evi. Pas kita pulang, kita jalan kita bareng. Oke? Oke, aku tunggu. Kalau baca aku kan. Shalom sayang. Nanti malam makan yuk. Baca apa? Makanya datang dulu. Oke, aku sebelumnya ya. Udah sayang. Asri kemudian membantu ibunya untuk mempersiapkan acara syukuran kecil-kecilan atas kelolosannya. Dengan hati yang senang, dia menyiapkan piring-piring dan makanan yang lezat di atas meja. Dia pun menunggu kedatangan sahabat-sahabatnya dengan perasaan berlimpah. Shalom, aku pulang. Halo, ya. Hana. Apa sih Kak? Kakak habis orang kan? Iya. Oh, baik banget. Tadi gue udah masuk. Bueno, baru mobil balik. Siap kuning. Makasih kalian udah datang. Oke deh, selamat dulu ya. Giliran kedua, Asri menerima telepon dari kakaknya. Bosan? Kenapa? Kenapa? Oh, marah deh. Iya, aku seneng banget loh berantem. Semangat kerjanya sayang. Bye. Udah yuk kita makan bareng lagi malam. Kemudian mereka makan malam bersama. Setelah itu, Asri, Tiara, dan Esther melakukan pendalaman Alkitab bersama dan menikmati kebersamaan mereka. Asri sungguh menyukai pekerjaannya. Ia sungguh-sungguh bekerja dan senang membantu rekan-rekan kerjanya. Namun, semakin hari, Asri lama-lama tidak mempunyai waktu untuk bersama orang-orang yang dikasihinya. Ia tidak punya waktu untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk gereja, untuk pacarnya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Sikapnya tiba-tiba berubah.
pagi sekali sampai ke kamar loh banyak. Apa bisa aja ya dong yang mau masak? Ada sayur, ada ayam, ada ikan, ada tempe juga. Wah, ini mana sama Asin mana? Mana Asin? Sini nak. Kita makan dulu. Lagi makan apa? Saya. Iya, nak papa. Asin diam aja nak, gak sama mama papa. Oh iya, diam aja. Nanti anak papa yang pada cantik. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat berkat Tuhan yang boleh kasihkan pada hari ini. Kami boleh makan makanan yang terjadi kepada kami. Biarlah kiranya makanan yang terjadi menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hidup. Amin. Setelah berdoa, mereka pun makan bersama. Tapi Asin tampak sibuk dengan HP-nya dan hanya makan suap nasi. Ayo bro, gimana nak? Ntar keburu dingin bro. Pasti. Dari tadi saya berkata, kamu teruskan yang terus. Apa sih Pak? Tadi aku udah bilang aku lagi telepon. Kalau aku dipecat gimana? Aku mau tanggung jawab? Enggak kan? Udah, dia makan sendiri. Papa harus seperti itu seharusnya. Papa tadi nggak ada nasi. Kan Papa tahu belakangan ini nasi kerjaan banyak. Dia sangat sibuk. Bukan malah dibentak-bentak begitu Pak. Tuh kan, mama selalu belain anak-anak. Ini yang buat anak-anak kita selalu manja. Ini nih, yang buat mama selalu. Kok bisa sih berantem? Apalagi kita lagi makan. Masa makan berantem? Jadi, kita lihat kan? Kasih tadi gitu. Kita harus ingat semua sama kali mau berantem. Begitu mau kali berantem, ya kan langsung berubah. Enggak kan? Apa yang terjadi pada Asin yang ceria? Apakah dia tidak mensyukuri pekerjaannya? Asin yang selalu segera mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke kantor. Sepulang kerja, Asin dan teman kerjanya makan bersama. Kerja. Tipes lah kalau ngomong kayak gini. Kau kenapa sih? Stres kali aku di tempat kerjaan ada bos yang nggak jelas. Kok kerjaan disalahin? Mau apa coba? Ya udah, aku saran mau pikirin. Mending kita makan dulu. Ini udah disediakan kan? Iya, enak juga ya. Makasih ya, santai sekali. Mereka pun makan bersama. Setelah makan bersama, mereka membicarakan mengenai pekerjaan mereka. Enggak gimana sih? Tadi waktu di kantor, bos ada nasi goreng baru dan bilangnya besok. Hah?
berkas yang Bapak suruh saya tunjukkan mau diperiksa ya Pak? Sebentar saya cek dulu. Bos pun mengecek berkas-berkas file yang dibawa oleh Asih. Setelah dicek, wajah bos melontar. Ini kesalahan kamu gimana sih? Gak ada yang lucu. Kamu yang punya masalah sama saudaraku. Saya kamu tahu ya. Kerjain ini besok. Kalau besok masih siap, kamu sudah bicara. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak boleh memberitahu saya letak kesalahan saya di mana? Loh, berani melawan kamu? Mau saya minta sekarang? Oh tidak, baik Pak, kan saya tidak mohon izin ya Pak. Meskipun pulang keluar dengan muka yang sedih, apakah Asih akan tetap bertahan dengan obrolan ini? Kepada siapakah ia meminta tolong? Atau jangan-jangan ia mengandalkan pikirannya sendiri? Sesampainya di rumah, Asih meletakkan file-filenya di atas meja dan duduk sambil berdoa. Salah. Ada apa sih? Mana salahnya? Salah? Tambah kan? Gila kalian berdua. Lama-lama kayak gini bisa mati. Asih kemudian melihat ada kitab yang ngejanya. Jarang banget bersama kita. Masih ada lah. Lebih begitu ya sekarang daripada Alkitab. Asih mengabaikan panggilan Tuhan kepadanya. Ia hanya sibuk mengerjakan yang diberikan oleh bosnya. Setelah beberapa saat bergumul, Asih tiba-tiba mengantuk dan ketiduran. Kehidupan dengan segala kompleksitas yang ada terkadang membuat kita sering mengabaikan sapa Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan demikian, kita bukannya datang untuk mencari Tuhan, kita justru jatuh